Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kadang saya merasa apa yang saya rancang dan usahakan itu selalu gagal. Seakan Allah tidak berpihak pada saya. Malah jadi tambah banyak masalah. Ini membuat saya akhirnya pasrah saja. Apakah seperti itu betul Ustadz? Orang beriman itu disuruh tawakal. Fa'idza azamta fatawakal 'ala Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu pertama, Anda harus selalu merencanakan dengan bagus. Itu tawakal. Jadi orang yang tawakal itu dia selalu merencanakan dengan baik. Nah, rencana ini ada kaitan dengan cita-cita besar kita. Ya. Jadi dalam tawakal itu pertama, Anda harus punya visi. Anda harus punya tujuan. Yang kedua, rencanakanlah untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga, bekerja keraslah. Kalau bahasa Al-Quran itu ahsanu amala. Lakukan yang terbaik. Kalau sukses, la in syakartum la azidannakum. Syukur. Kalau gagal, sabar dan pelajari kenapa Anda gagal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi kita ini harus selalu mengevaluasi. Mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Itu penting. Nah, itu wilayah kita. Kalau Anda punya satu cita-cita, Anda rencanakan, Anda jalani, gagal, ya. Jangan kemudian ya udahlah nanti mah apa adanya aja. Nah, berarti Anda putus asa. Kadang saudara-saudaraku tercinta, kalau Allah mau memberikan ilmu kepada kita, ada sebuah kegagalan yang kita lewati. Banyak saya menemukan orang-orang sukses yang sekarang ini jadi pengusaha yang kaya raya. Ya. Orang berkarir dengan sangat bagus. Itu mereka dulu gagal. Jadi jangan Anda kira orang-orang yang sukses itu jalannya mulus. Mereka orang sukses itu orang-orang yang pernah gagal tapi tidak pernah putus asa. Tapi dia menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran. Nabi mengatakan orang beriman tidak akan pernah jatuh dari sebab yang sama. Jadi kalau gagal pertama itu, ya, itu bisa diterima. Tapi kalau dalam pekerjaan yang sama Anda gagal, nah itu mah pilihan Anda. Jadi gini, kalau Anda melakukan sesuatu, gagal nih, oke. Ya, tapi jangan sampai dalam hal yang sama Anda gagal lagi. Kalau gagal lagi, berarti pilihan Anda. Gitu. Makanya kata Nabi, orang beriman tidak akan pernah gagal dari sebab yang sama. Berarti apa? Harusnya kita selalu mendapatkan pelajaran, ilmu, hikmah, dan kita tidak akan pernah mengulangi kegagalan itu lagi. Kalau Anda gagal lagi di sebab yang sama, berarti Anda yang salah. Pilihan Anda, analisa Anda. Nah gitu maksudnya, ya. Nah, jadi justru Anda salah kalau udah dah pasrah deh, masa bodoh deh. Anda tidak akan pernah sukses. Sekali lagi, coba Anda tanya orang-orang sukses. Apakah mereka itu jalannya mulus? Di mata Anda mereka mulus. Aslinya tidak mulus. Ya, saya bertemu dengan banyak orang sukses. Banyak bertemu. Saat umroh saya ngobrol, saat haji saya ngobrol. Ternyata mereka itu orang-orang yang bisa bangkit dari kegagalan. Rata-rata. Ya, rata-rata. Nah, seringkali kita itu melihat mereka itu mulus. Sukses. Jalan tol. Seolah tidak ada hambatan. Di mata kita begitu. Aslinya tidak demikian. Gitu, ya. Nah, ini apalagi untuk adik-adikku, anak-anakku tercinta. Jangan kalian lihat bahwa orang sukses itu dia sukses mulus. Sesungguhnya mereka adalah orang yang bangkit dari keterpurukan.
Gitu. Ya. Saya ngobrol dengan seorang pengusaha kuliner. Dia cerita, Pak Am, saya punya 10 restoran. Orang pikir 10 restoran itu semua menguntungkan. Enggak lah. Dari 10 itu ada yang zong, ya, ada yang gagal gitu. Tapi ke cover oleh restoran yang lainnya. Jadi kalau ada orang punya 5 toko, itu bukan berarti 5-limanya pasti untung. Ada yang buntung gitu. Ada yang gagal. Kata Anda mah istilahnya di WA, di IG ini zong, ya kan gitu. Nah, jadi terutama ini catatan untuk anak-anakku, untuk adik-adikku yang masih muda-muda. Kalau kalian gagal, percayalah, begitulah cara Allah memberikan suatu sekolah untuk supaya kita menjadi orang hebat. Dan jangan sekali-kali begitu Anda gagal mengatakan, Allah tidak berpihak sama saya. Istighfar kalau Anda bilang Allah tidak berpihak. Justru keberpihakan Allah itu ketika Anda gagal, Anda bangkit, Anda berjuang, dan Anda makin kuat. Coba lihat anak kita. Kenapa dia bisa lari? Tadinya dia merangkak. Benar nggak sih? Terjatuh. Merangkak. Terjatuh. Tapi anak kita berjuang. Apa yang terjadi? Dia bisa lari. Nah, jadi anak-anakku sekalian, adik-adikku yang muda-muda, jangan mengatakan aku gagal karena Allah tidak berpihak kepadaku. Istighfar. Anda suudon sama Allah. Justru bentuk kasih sayang Allah, Anda dikasih gagal. Dari situ Anda kudu belajar. Dan jangan pernah Anda gagal dari sebab yang sama. Kalau Anda gagal dari sebab yang sama, belajar Anda nggak benar. Ya, kalau ada dosen yang ngasih catatan pada tugas akhir mahasiswa, nah, harusnya kan dia tidak melakukan kesalahan itu. Tapi kalau dia salah lagi, nah itu jadi kegagalan dalam belajar. Gitu ya. Yuk, teman-teman, sahabat tercinta, mari kita husnuzon sama Allah. Jangan mengatakan Allah tidak berpihak pada saya, tetapi katakan beginilah, Allah mendidik saya, memberikan suatu wahana sarana belajar pada saya, supaya saya lebih kuat, supaya saya makin bijak, supaya saya makin berilmu, supaya saya makin punya pengalaman. Coba mindset Anda harus diubah, ya. Wallahu a'lam bishawab.